Jadi kalau kuliah itu dia pasti nanti akan double lagi ya kan? Legalitas itu. Kalau kalian kuliah di EAT udah aman, ijazahnya itu nanti nggak perlu ribet nerjemah ke Kemenak atau ke Dikti ya. Jadi ijazah kalian itu udah legal langsung pakai. Nah sekarang itu banyak juga kampus-kampus yang tidak terakreditasi, itu nanti masalah. Itu ijazahnya nggak terdaftar, misalkan. Bahkan ada kampus yang tidak terakreditasi mengeluarkan ijazah dan ijazahnya nggak terdaftar misalkan, itu nanti denda 500 juta per ijazah. Jadi makanya apa namanya kalian bersyukur gitu. Jadi udah kuliah itu dituntaskan caranya ya, dituntaskan, jangan terpengaruh pindah sana pindah sini, tuntaskan aja dulu gitu. Nanti kalau mau keluar negeri mau kemana saja S2 nya gitu, paham nggak? S2 nya sekarang itu ya, kalau kalian mau kuliah ke Saudi, ke Mesir, ke Maroko, gampang kok sekarang itu. Tinggal ijazah kalian itu diterjemah ke dalam bahasa Arab itu, terus tinggal kalian daftar. Sekarang semuanya online ya, semuanya online. Bisa berangkat. Kalau mau ke Malaysia atau mau kemana, yang penting yang pertama legalitasnya dan juga kehidupannya. Nah sih, makanya beberapa waktu yang lalu itu banyak kampus-kampus Saudi di sini. Masuk kampus Universitas Al-Bunyan yang ada di ISD Tangerang itu, kampus internasional itu, mahasiswanya ada 36 negara. Tapi dia nggak punya legalitas, malah ngajak kerjasama ke pendidikan. Termasuk yang kuliah-kuliah online internasional itu jangan terpengaruh juga, Pak. Karena nggak punya legalitas. Larinya juga ke UIKAN. Kan beberapa waktu yang lalu mantan dekan syariah ya, UIKAN kesini, ngomong saya, sama ngajak kerjasama. Paham? Diselesaikan. Jangan, aduh, kuliah tuh kalau nggak selesai nggak enak. Selesaikan aja. Udah semester berapa? 4. Ya, setahun lagi udah selesai kan? Setahun lagi itu udah selesai. Setahun lagi udah semester 6, nanti tinggal KKN, nulis skripsi. Semester 7, akhir bisa selesai ini. Iya ya. Yang pengen kawin ya gitu. Hati katanya sama gini. Nanti kalau mau kawin masal, kawinkan sama ustaz. Oh boleh. Iya serius. Misalkan pengen nikah masal, yang gampang-gampang aja. Carinya yang ya Banyak itu kan stoknya banyak. Dibuat list. Yang cocok mana? Kan nggak apa-apa kan gitu. Bikin biro jodoh sama ustaz. Itu kan aja. Ketimbang kalian nyari sendiri nggak jelas ya. Nah itu ya. Nikmatin aja kuliahnya gitu, jangan pindah sana pindah sini, itu nanti dia itu pusing gitu. Pusingnya itu nanti kalau udah lulus terus nggak dapat legalitas. Jelas ya. Yang kemarin nikah siapa kemarin nikah? Oh iya, Zaidan. Di situ Robert itu. Lah kemana Zaidan? lagi bulan madu. Masalah kan? Tidak bisa pintingan. Pati jangkis pati. Syawal. Itu masalahnya. Kemana? Ya ilaiha, ditaskunu ilaiha. Jadi sakannya
ilaiha. Nah, itu. Ya kalau sudah, kalau bisa sih ditunda dulu ya, kalau bisa itu Berpuasa. puasa dulu ya. Atau pakai kacamata kuda dulu. Jadi godul basor dulu ya. Nikah itu gampang ya. Yang susah itu mabak dan nikah. Nah, gitu. Jadi penting fokus belajar dulu diselesaikan. Terus ingat ya, jangan sampai ada satu mata kuliah yang tertinggal. Oh iya, saya ini ada beberapa ada sekolah yang satu belum puas. Siapa? Puas. Udah keluar. Nanti tunggu aja nih. Tanda tangan. Mungkin kemarin kelewat nggak input ya. Pokoknya kalau apa namanya, yang namanya nilai nggak boleh satu pun lewat ya. Karena itu ngulang nanti repot. Sekarang itu pemerintah ya, itu sistem kampus dengan kementerian itu terkoneksi jadi satu. Ya kan? Jadi kalian itu misalkan mahasiswa aktif atau nggak aktif itu sekarang ketahuan itu di feeder itu di sistem itu. Nilai kalian kosong atau enggak itu ketahuan kan? Gak bisa misalkan usah langsung masukkan asal, gak bisa. Itu nunggu dibukanya Pak. Feeder itu ada waktunya. Kementerian ngasih waktu misalkan dari tanggal ini tanggal ini itu masa pengisian. Ya kalau kalian teledor misalkan udah 2 semester yang lalu nggak diurus, udah itu sama aja kayak ulang lagi. Karena sistemnya sekarang pakai feeder, pakai elektronik ya kan, digital. Kalau zaman dulu mah gampang dimasukkan ya. Atau kalau istilahnya kalau orang kuliah itu masih manual ya dimasukkan aja kan, tulis tangan nggak bisa. Semua aktivitas kalian itu terekod oleh sistem. Jelas ya. Oleh karena itu tadi kampus yang sudah legal di bawah kementerian itu memang ya administrasinya tadi tertib gitu, harus tertib. Ada kemarin yang mau ikut sidang akhirnya tertunda gara-gara ada satu nilai yang tidak keluar atau yang tidak dia ikuti gitu. Nanti sistem nggak mau baca itu. Makanya setiap semester kalian pastikan ya nilai sudah apa? Terinput ya semua. Kan bisa ngecek lah. Bisa ngecek kan? Jadi udah full nilainya. Belum set yang puas baru 3. Oh, nggak salah berarti. Udah masuk. Baru 3. Baru inputnya minggu ini sih. Ya semester 1, 2 Pak. Udah semua. Udah semester. Itu ya, jadi semua harus dipenuhi ya supaya sistemnya tidak ada yang kelewat ya. Dan kalau punya rezeki bisa ngumpul-ngumpulin nabung ya kalian itu. Karena nanti di semester 6 itu ada program ke apa? KKN luar negeri gitu. KKN internasional. Ada yang ke Malaysia, ke Thailand, ada yang ke Madinah. Itu pilihan sih. Atau kalau mau ke Ciseeng nggak punya duit, yang dekat-dekat lokal. Jadi KKN itu bebas ya, milih kalian nanti mau ke mana gitu, daftar aja. Tapi kalau ke luar negeri itu dia pakai duit masalahnya, bukan pakai gaun gitu. Jadi harus nabung, yang punya duit itu yang bisa. Kan dia harus urus tiket ya kan.
tiket pulang pergi, kemudian biaya hidup di sana, bikin visanya, bikin paspornya banyak duit itu. Iya. Tapi sih kalau yang ke Madinah kemarin itu apa ya? Walaupun lumayan biayanya tapi pahalanya lebih besar. Bisa umrah di sana, bisa di Madinah, bisa di Mekah. Kalau ke Thailand ya sekedar nanti pengalaman sih kaitan Malaysia. Ada Apa? ulat. Ada ulat tuh. Mana coba? Ulat kecil. Apa? Kaki 1000 sih. Kaki 1000. Apa yang mati lah? Ayo, sekarang di rata-rata udah sampai. Ini semester apa? 3 ya. Ayo dibaca semua bareng-bareng aja ya. Al-Mutaffifin ya. Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq sama Al-Buruj ayat. Bareng-bareng 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun
النهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Jadi itu ya untuk semester 3. Ini Ustaz, apa yang kemarin kan itu udah selesai ya Apa itu? sekarang. Iya. Dan itu buku yang kemarin itu bahasa kena apa ya? Waktu itu kamar saya banjir, jadi saya ganti buku baru. Ada buku baru mana? Jadi dari kamu Tanda tangan. sekarang aja. Jadi jangan hilang lagi ya. Rozak juga jangan bertukar sama buku baso. Nanti yang udah selesai nanti ada sertifikatnya ya. Sertifikat untuk syarat ujian skripsi. Jadi yang syarat ujian skripsi itu ada sertifikat tahfidz, sertifikat taharuf ya, Ridwaki. Terus nanti ada istilahnya pendamping ijazah ya. Jadi sebenarnya kalian khususnya yang nggak dapat beasiswa itu bisa mengajar lewat ini prestasi di sini. Ada kan poin-poinnya itu. Kalian ikut organisasi, ikut seminar itu ada poinnya. Jadi kalian poin itu atau kupon itu bisa ditukar ke warek badek 3 ya. Jadi hadiah mas. Jadi semacam entah potongan kuliah atau penghargaan itu ada di sini. Mana itu? Ikutin belakang ya. Jenis kegiatan kalian tulis itu ya. Kalian punya kegiatan apa tulis di sini. Buku ini sebenarnya udah rapi merangkum selama kalian kuliah. Kan kemarin ikutin seminar apa gitu. Paham ya? Misalkan yang kayak Ustaz tugaskan kayak di Kalam TV, bikin bedah buku atau seminar, kalian tulis di sini. Ya kan? Termasuk ini dan bisa disetorkan ya. Kayak kalian belanja di Indomaret itu ada poin, dapat poin-poin ini. Sama ini ada poin-poin ini. Nah nanti bisa disertifikatkan oleh dekan. Iya nanti kalau sudah nanti melalui Ustadz bisa dibikinkan ijazah pendamping sertifikat pendamping ijazah itu. Karena setelah lulusan juga nanti ada sertifikat pendamping ijazah itu aturan dari kementerian. Jadi itu untuk kompetensi. Misalkan kalian pernah juara sepak bola kemarin ya, futsal. Itu antara apa kemarin itu? Yang ada kan siapa? Apakah jadi gitu? Enggak diizin ke Wadek. Mas Pak ngobrol maksudnya belum dinaungi aja tapi udah kelihatan kalau gitu. Bisa itu misalkan apa? Ya hal-hal yang kegiatan akademik atau non akademik itu bisa diklaim ya, di sini nanti ditulis kalian ikut kursus apa atau apa. Sekarang kan banyak ya pengembangan diri itu online atau dan seterusnya. Termasuk kalian itu ya, anak sekarang tuh harus kreatif itu loh.
media gitu. Dan kalau anak KPI misalkan kalian lihat di apa namanya kursus-kursus online atau kegiatan-kegiatan training online kan banyak. Misalkan kalian minimal paham tentang Canva itu ya. Canva ini kan kalian buka, kalian download, itu kan semua kalian kegiatan kuliah bisa ditaruh di mana? Di Canva. Terus misalkan kalian mau presentasi nggak punya laptop kan, bisa pakai apa? Canva. Iya. Alasan nggak punya laptop, kan punya HP. Misalkan kalian punya, jadi semua sekarang itu nggak ada yang susah gitu. Kuliah itu semua bisa didokumentasikan dan bisa disimpan di sini ya, kegiatannya, ya, data-data kalian. Ya. Jadi sekarang itu sudah mulai belajar digital gitu ya. Walaupun memang bukan jurusan digital, tapi harus melek media. Jadi kalau zaman Ustadz itu masih jadul dulu, belum ada HP kayak gini, belum ada fasilitas yang keren kayak sekarang itu. Ustadz dulu ketika mau sidang disertasi nggak jadi, gara-gara udah bimbingan terakhir, kemudian laptopnya dimatiin orang, kemarin itu hilang laptopnya itu. Dan itu laptop zaman dulu harganya udah mahal waktu itu, pertama ada laptop gitu, benar itu ya. Terus hilang, sementara dokumen gimana? Laptopnya. Jadi sih kan agak belum tertunda, kayaknya beberapa saat aja tertunda. Dan Ustadz itu hanya memegang salinan fotokopi bimbingan itu. Apa yang dilakukan? Akhirnya kan mulai nyetain satu-satu. Ya kalau 10 halaman, kalau 200 halaman, 400 halaman. Coba akhirnya Ustadz itu beli printer yang jet itu pertama, printer jet yang bisa untuk nyekan itu. Zaman dulu masih sarang, tapi Ustadz beli di Jakarta nyewari gitu ya, supaya untuk nyekan itu bekas, jadi ngabisin mahal akhirnya kan. Padahal sekarang kan gampang. Jadi dokumen kalian simpen di Google Drive kan, enak tuh sekarang. Paham rasanya ya? Jangan pinter bikin password aja, pinter bikin apa namanya hal-hal kayak gitu, harus melek media. Jadi kalau banyak juga ada kawan Ustadz itu ya, kuliah di Malaysia, PhD di Malaysia, tapi sekarang nggak lulus. Gara-gara apa coba? Gara-gara disertasinya hilang. Sama kasusnya kayak Ustadz, sama laptopnya dimaling ketika dia udah mau sidang ke Malaysia, dia ada training di Puncak itu, di villa, laptopnya hilang. Masuk rumah sakit 2 minggu. Stres 2 minggu dia, iyalah. Kuliah mahal-mahal ke Malaysia, terus sudah tinggal sidang disertasi, malah apa? Laptopnya apa? Hilang, dan dia nggak nyimpen apa? Kalau sekarang kalian punya Google Drive kan, kalau laptop hilang, HP hilang kan masih bisa disimpan di Google itu, atau di apa, di jaringannya itu, tinggal nanti kalian alamatnya itu dicari di Windows dan keluar kan Google Drive. Jadi itu cara nyimpen dokumen ya, bisa kalian simpan sendiri atau simpan ke teman gitu ya. Simpan ke teman itu artinya ada teman yang nyimpan juga. Itu caranya, kalau hilang dokumenmu terus nanti bisa tanya ke dokumen apa teman. Jelas ya? Jadi mau tidak mau itu kuliah semua sekarang digital, ya kan? Berbasis teknologi sekarang ya. Mau di dalam negeri maupun di mana, di luar negeri. Jelas ya? Di Saudi juga sama, sudah mulai pakai apa? Digital ya. Digital itu ya semua pakai teknologi ya. Tetap buku ada, buku cetak ada. Dokumen-dokumen kuliah itu semuanya tersimpan di digital itu ya. Bahkan tahun berapa itu? 2012 ya. Pusat ikut pendidikan dosen di Ummul Qura Mekah itu. Dosen
ya. Itu ikut pendidikan dosen di Mulpuro. Zaman itu tahun berapa jadi? 2012 ya, 13 tahun yang lalu lah. Itu Mulpuro itu sudah pakai touchscreen dinding ya, dinding itu. Jadi dari komputer itu melalui proyektor disorotkan ke dinding itu bisa touchscreen dari desa. 12 tahun yang lalu itu udah canggih kan. Sementara kita dulu masih pakai kapur kan, pakai sepidol kan. Mulpuro udah pakai touchscreen tembok gitu, udah canggih. Nanti 2 tahun 3 tahun lagi ya mungkin tidak touchscreen lagi, tinggal dia akan jalan sendiri. Kan sekarang udah mulai ada ya. Sekarang itu udah canggih. Sekarang kalian nggak punya proyektor, sekarang ada di aplikasi HP. Ini nyorot ke tembok. Nah, semua serba canggih ya. Makanya dari itu kalian bisa belajar dengan mudah ya. Masalahnya adalah yang dilihat itu gain masalahnya itu. Sebenarnya kalian punya alat ini, belajar apa aja ada. Iya kan? Misalkan Rozak ahli dalam bidang baslok, manual rasanya kok gitu doang. Harus belajar sekarang zaman digital. Gimana makan satu baslok tahan 2 hari misalnya. Gak lapar itu gimana? Belajar bisa. Nggak datang lagi sih. Udah nggak datang lagi ya. Keluarganya dibuat ini spesial. Ada itu apa? Ada orang itu ahli pertanian. Dia bikin apa namanya ya? Kalau apel kecil kan, ya dia bikin konsep tanaman apelnya itu 3 kali lipat besarnya gitu. Atau istilahnya apa, jini hantu atau apa itu. Jadi dia punya konsep itu tanaman buahnya itu bisa semakin besar itu bisa direkayasa gitu. Dipelajari, ada ilmunya gitu. Dan semua kalian bisa belajar ilmu kayak gitu tuh gampang ya. Ilmu seperti itu gampang. Semua orang bisa belajar, bisa otodidak ya. Nah, kalau ilmu Quran dan tafsir itu memang harus masuk kelas, harus talaki, harus belajar ya, offline atau online ya. Tapi yang penting ada gurunya. Jangan otodidak, nanti jadi kanjeng Dimas ya, jadi musadek nanti malah jadi kanjeng. Tapi ya, nanti masuk tanggal berapa? 3. Itu masih dari DK tanggal 10 Sir. 10 apa? Februari. Februari ya? Sekali sih suruh masuk semester 4 tadi. Semester 4 tanggal berapa? 10? Tanggal 4. Februari. Tanggal 3. Atau katanya ada ini loh, dipercepat kayaknya. Ada itu berapa lagi? Kalau kalender kita tanggal 3. Tanggal 3 kan? Dipercepat ya. Ada Ada edaran baru ya. Aduh. Baik ya, jadi itu nanti disiapkan. Ini tanggal berapa sekarang? Seminggu lagi ya. 24 seminggu lah, 10 hari lagi lah. Bapaknya jangan pulang itu yang nungguin pondok. Nggak boleh pulang, Rozak juga sama nggak boleh pulang. Iya, Rozak. Zaki yang tinggal di sini yang nungguin adzan nggak boleh pulang. Yang pulang itu yang jomblo-jomblo itu. Jomblo yang tak terikat. Yang terikat ya ditugasin di pondok, adzan ya itu nggak boleh pulang. Jadi jangan sama pulang ya, nggak punya istri itu. Nggak usah pulang. Pulang tuh nanti kalau udah lulus baru pulang. Jalan-jalan lah sekitar sini aja yang gratisan. Ke Sempur gitu gratis. Atau kalau capek kelilingin kebun raya gratis. Kalau kalian masuk kan bayar 25 kalau weekend. Kalau hari biasa yang paling murah kebun raya 15.000. Udah capek itu, udah seneng kan soalnya pernah di kebun raya sampai kakinya bengkak itu kan udah puas gitu kan. Tapi jangan liatin apa aja. Liatin hutan nah, gitu ya. Jadi kalau kepengen murah jalan-jalan kemana tadi? Kebun raya modal 15.000. Kalau Iya kan? bimbingan di Modal 15.000 murah kan?
Nanti makan pakai gontokan sendiri, bawa nasi dari rumah, gratis. Jelas ya. Jadi kalau mau jalan-jalan sekitar sini silakan. Banyak kok area gratis, area murah di Bogor. Oke ya, cukup ya. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya cukup ya. Ya. Iya. Terus kau Lihat pulpen jatuh nggak ya? dulu kan bisa. Coba lihat, coba. Apa juga bisa. Ada nih. Oh iya. Oke. Boleh pulang ya. Boleh pulang, bukan pulang kamu. Pulang tidak serama maksudnya. Udah semua ya. Boleh, boleh. Terus